Bapak Ibu sekalian, saya Atmaji, Sesmenpan RB, menjadi host sekaligus menjadi moderator pada pertemuan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir bersama-sama kami dan kami akan singkat saja mengantarkan. Pertama, kita semua masih ingat 2 tahun terakhir sampai akhir tahun lalu kita masih berdiskusi bagaimana birokrasi menyesuaikan dengan industri 4.0. Kemudian ada diskusi, ada menimbulkan pro dan kontra, ada flexible working arrangement, ya ASN bisa bekerja dari mana saja, dari rumah, dari kafe dan lain-lain. Itu akhir tahun lalu masih menimbulkan pro dan kontra. Dan tiba-tiba 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, kita semua harus melaksanakan flexible working arrangement. Nah, tentu ini tantangan kita bersama. Pada waktu Pak Menpan mengeluarkan surat edaran yang pertama di awal Maret, itu kita masih berpikir, ini cuma untuk 2-3 minggu ke depan. Ya. Kita pikirnya masih sangat temporary gitu kurang lebih. Ternyata diperpanjang lagi, dan sampai hari ini kita berpikir belum tahu kita kapan ini akan berakhir. Oleh karena itu penting sekali kita mengembangkan sistem kerja yang akuntabel, yang sesuai dengan tantangan saat ini. Dan kalau tidak, maka yang bekerja dari rumah dan lain-lain itu kita tidak tahu mereka produktif atau tidak. Nah, jadi kita perlu sekali satu sistem kerja yang bisa menjamin akuntabilitas dari flexible working arrangement ini. Nah, kebijakan yang baik itu pertama harus berbasis pengetahuan, knowledge based policy, dan selain knowledge based policy, kebijakan yang baik juga harus berbasis evidence atau evidence based policy. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Menteri Pan RB, Pak Cahyokumolo yang saya hormati Pak Sesmenpan, Bapak Dwi Atmaji, para pembicara Profesor Renal Kasali, Pak Alex Denny dan Pak Pambudi, para peserta yang saya hormati para Sekjen, Sestama dan Sesmen. Pertama saya mengucapkan selamat dan juga terima kasih kepada Kementerian Pan RB yang sudah menyelenggarakan webinar kita pada siang hari ini berkaitan dengan tatanan baru birokrasi pasca COVID-19. Pertama, memang kita harus melihat COVID-19 ini sebagai momentum untuk perubahannya. Jadi tidak saja kaitannya dengan bagaimana kita menangani penularan penyakit itu sendiri, tetapi menurut saya ini adalah momentum yang sangat luar biasa yang kita miliki untuk melakukan perubahan birokrasi secara radikal dan juga secara fundamental. Karena itu saya akan memaparkan nanti mungkin lingkungan strategik yang sedang berubah, kemudian kondisi birokrasi yang kita hadapi pada saat ini dan bagaimana kita melakukan berbagai perubahan di birokrasi dengan memanfaatkan momentum COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, jadi memang secara strategik ada banyak variabel utama dalam masa depan pemerintahan kita. Nanti mungkin Prof. Renal bicara mengenai disrupsi ya, karena ini bidang keahlian beliau, yaitu terjadinya disrupsi di semua sektor kehidupan. Kemudian menguatnya artificial intelligence ya, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk pembuatan kebijakan publik dan juga pelayanan publik. Kemudian juga penggunaan big data, jadi dengan teknologi informasi dan komunikasi ini akan memungkinkan juga dan juga tentunya dengan berbagai advance teknologi yang saat ini berkembang seperti robotik, nano, dan seterusnya, ini akan memungkinkan juga penggunaan big data dalam pembuatan kebijakan publik. Dan yang paling penting tentu dalam sektor publik adalah terjadinya interaksi pelayanan secara online yang semakin masif. Nah,
kita sudah lihat, nanti mungkin Pak Pambudi dan juga Pak Alex bisa cerita bagaimana perkembangan pemanfaatan teknologi di sektor swasta yang mungkin harus segera kita adaptasikan di sektor publik ya, bahwa saat ini robotic agent sudah menggantikan peran manusia di dalam berbagai sektor. Misalnya kita selalu mendengar bagaimana robot buatan Alibaba kini menggantikan peran pelayan restoran di Shanghai. Kemudian Uniqlo juga melakukan transformasi digital consumer retail company dengan memperbanyak penjualan secara online. Demikian juga di hotel-hotel sekarang sudah banyak robot yang menggantikan peran manusia untuk melayani tamu. Dan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan terjadi di sektor publik, di mana pelayanan itu akan diberikan oleh robot yang memiliki kemampuan artificial intelligence. Nah, ada 3 kekuatan perubahan yang saat ini sedang terjadi secara global, yaitu apa yang disebut dengan globalisasi yang masif dan menyeluruh. Ini akan menyebabkan apa yang kita sebut sebagai global governance, di mana tidak ada single country yang memiliki full authority untuk menentukan semua kebijakan dan keputusan, karena akan ditentukan juga oleh kekuatan-kekuatan internasional, apakah itu lembaga-lembaga internasional seperti United Nations dan mungkin juga multinational company yang akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan suatu negara. Kemudian yang kedua tentu perkembangan ICT yang tadi juga kita jelaskan dan juga disruptif, ini menghasilkan digital governance dan tentu saja penciptaan pengetahuan yang semakin masif ya, yang akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai knowledge based governance atau pemerintahan yang berbasis pengetahuan. Tadi Pak Sesmen sudah menyampaikan bagaimana sebuah kebijakan harus berbasis kepada pengetahuan dan juga bukti. Nah, 3 kekuatan perubahan ini mau tidak mau akan mendorong, menekan, dan memaksa kita untuk segera melakukan perubahan. Ya. Dan ini kaitan antara perkembangan teknologi dengan perubahan masa depan masyarakat, ya, yang dicirikan dengan peningkatan penggunaan data yang tidak terbatas, ya, kemudian juga pertumbuhan jaringan yang sangat eksponensial, ya, dengan pemanfaatan teknologi, kemudian juga perluasan computing power dan juga prevalensi artificial intelligence di dalam berbagai sektor kehidupan. Dan ini menyebabkan perubahan-perubahan dalam nilai data seperti hilangnya batas-batas tradisional, ya. Ini batas-batas antara satu negara dengan negara lain, tapi juga batas antara satu kementerian dengan kementerian lain, satu daerah dengan daerah lain, sehingga jarak antara institusi dan juga manusia semakin dekat. Kemudian juga perubahan-perubahan capability dan peran dari mesin. Tadi Pak Menpan juga menyampaikan bagaimana kita sudah mulai berorientasi untuk merekrut pegawai ASN yang memiliki capability untuk berinteraksi dengan mesin, ya, melakukan perubahan dan seterusnya. Dan juga tuntutan-tuntutan untuk perubahan peran manusia. Dalam masa depan mungkin peran manusia yang paling utama adalah wisdom, ya, kebijaksanaan, terutama di dalam proses pembuatan kebijakan. Dan ini akan menghasilkan masa depan masyarakat atau komunitas kita, yaitu terkait dengan perubahan dari orang dan juga mesin, penggabungan antara real dan juga virtual world, ya. Jadi kita tidak lagi bisa membedakan antara real dan juga virtual world seperti yang sekarang ini terjadi. Biasanya kita kalau mengumpulkan orang 100-200 sudah sangat penuh. Saya dengar ini pesertanya sampai 2.000 orang nih. Jadi memang luar biasa. Dan juga peningkatan emotional computing teknologi, ya, dan berbagai fusi yang terjadi melalui smart teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi sekarang ini memang adalah perubahan generasi, ya, momentum perubahan generasi yang harus kita manfaatkan yang datang bersamaan dengan wabah COVID. Jadi ini memang wabah yang juga menimbulkan kesempatan baru bagi kita, ya. Perubahan-perubahan terhadap tuntutan flexible arrangement yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan juga oleh Pak Sesmen tadi itu memang justru terjadi pada sektor publik, ya.
sebesar 26% ini, ya. Dan ini berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh Robert Walters tahun 2019, 81% para profesional itu bekerja, memulai dan juga mengakhiri bekerja itu secara flexible working arrangement ya. 40% para pencari kerja itu mungkin juga akan menolak pekerjaan kalau tidak memenuhi tuntutan flexible working arrangement mereka. Sementara 52% para pekerja juga setuju bahwa flexible working arrangement ini akan meningkatkan komitmen para pekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka ya. Nah, ini yang pertama, jadi lingkungan strategik yang sedang berubah ya, yaitu 3 kekuatan perubahan, kemudian juga teknologi yang tadi saya sebutkan. Dan kalau kita lihat indikator governance di Indonesia ya, ini karena kaitannya dengan bagaimana menata birokrasi pada masa yang akan datang. Sebenarnya hampir 10 tahun ini kalau kita lihat perkembangan indikator governance di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali ease of doing business kita yang meningkat secara tajam ya, 2015 itu di 114 ya, ease of doing business ini kemudian meningkat 2019 menjadi ranking 73. Tetapi kita lihat hampir 10 tahun itu yang kuning, hijau dan juga biru sebagai indikator global untuk melihat kemampuan kita melakukan reform itu tidak banyak melakukan perubahan ya. Tidak banyak mengalami perubahan. Government effectiveness kita juga masih sangat rendah, naik tidak lebih dari 1 poin ya selama 10 tahun ini dan di bawah Vietnam. Kemudian juga control of corruption kita juga masih sangat rendah. Demikian juga voice and accountability, yaitu bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kinerja dan juga keuangan kepada masyarakat serta penyuaraan dan partisipasi masyarakat di dalam pemerintahan. Jadi banyak yang sudah kita lakukan, tetapi ujungnya memang indikator governance kita ya mengalami peningkatan tapi tidak signifikan. Jadi ini adalah momentum kita untuk menggenjot perubahan-perubahan secara signifikan dengan wabah COVID ini yang memungkinkan kita memanfaatkan teknologi untuk pekerjaan-pekerjaan di birokrasi. Nah, ini yang bisa kita lihat bagaimana perubahan-perubahan generasi itu menyebabkan juga perubahan-perubahan dalam di mana mereka bekerja, kapan mereka bekerja ya. Pada prinsipnya anak-anak muda sekarang bekerja dengan lokasi yang sangat fleksibel ya, dengan hot desk, mobile ya, home working dan seterusnya. Tapi mereka juga bekerja secara flexi time dengan shift work, kemudian regular part time ya dan seterusnya. Jadi ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai karakteristik generasi muda yang sekarang ini ada atau generasi milenial. Nah, Bapak Ibu sekalian, momentum berikutnya adalah momentum perubahan generasi yang saat ini terjadi yang kita sebut sebagai generasi milenial. Ini data dari survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2017 mungkin mengalami perubahan sedikit tetapi tidak banyak. Kalau kita lihat memang dominasi generasi saat ini adalah pada generasi Y, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1980-an sampai 2000. Kemudian generasi Z, generasi yang lahir setelah tahun 2000-an ya. Ini jumlahnya kalau yang Y 33,75, yang Z itu 29,23. Generasi X ini generasi yang lahir tahun 64 sampai tahun 80 sebesar 25,74. Dan generasi yang tersisa ini generasi baby boomers, yaitu generasi yang lahir sebelum tahun 1964. Ini kebanyakan adalah para pejabat pimpinan tinggi utama, madya, dan mungkin juga pratama. Jadi mungkin kalau saya lihat para pembicara di sini banyaknya juga generasi baby boomers nih, Proprenal juga generasi baby boomers. Nah, saya masuk generasi X. Ini pergantian generasi yang sebentar lagi akan terjadi dan kita harus memanfaatkannya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita siapkan adalah apa yang sering kita sebut tadi Pak Sesmen juga menyebut apa yang disebut dengan government 4.0 ya. Jadi citizen oriented atau citizen center governance yang dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi advance
Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan co-working space yang memperbanyak network dan juga flexi working time. Kemudian menyiapkan sarana pembelajaran teknologi super application ya, sebagai sarana interaksi antar para pegawai ya, di mana mereka bisa bekerja, bisa ngobrol, bisa berdiskusi melalui super application ini. Kemudian adalah peningkatan kapasitas, tadi Pak Menpan juga sudah menyampaikan bagaimana kapabilitas baru yang harus kita siapkan menghadapi berbagai perubahan ini. Kemudian tentu saja perubahan-perubahan tata kerja yang meliputi rekayasa bisnis proses dan juga simplifikasi structure, jadi vertical integration dan juga horizontal integration. Dan bagaimana kita memanfaatkan talent management, jadi orang-orang yang berbakat ya sebagai resource SDM kita untuk menggerakkan birokrasi. Jadi jumlahnya tidak banyak, tetapi bisa menggerakkan birokrasi secara optimal. Jadi kita membutuhkan pasukan elit yang bisa menggerakkan birokrasi ini. Ya. Seperti di Singapura, kita tahu bahwa kemajuan Singapura itu hanya di backup oleh sekitar 300 orang terbaik Singapura. Ya, dan mereka menerapkan sistem pensiun dini. Jadi kalau usia 45 tahun tidak bisa masuk jabatan pimpinan tinggi, maka mereka harus memilih second career atau menjadi pegawai biasa. Dan mereka-mereka yang telah melampaui usia 45 tahun, biasanya mereka-mereka yang masuk di dalam talent pool management system yang bisa menggerakkan perubahan di Singapura. Dan kita berharap bahwa talent management ini akan memperkuat juga dan menggerakkan perubahan di birokrasi ya, dengan kemampuan baru, berinteraksi dengan teknologi, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam global trends di public sector memang terjadi perubahan dari jam kerja 9 to 5 yang supervisi menjadi non-standar dan juga alternatif dan flexible working arrangement. Ini sudah banyak terjadi di beberapa negara di sektor publik. Kalau di sektor swasta memang sudah jamak sekali, tapi di sektor publik ini sudah banyak terjadi di beberapa negara ya, seperti di US, di UK, di Jerman ya, Australia dan juga New Zealand. Dan juga pemanfaatan teleworking dan juga flexible working hours ya untuk beberapa negara federal ya. Nah, yang paling penting tentu variabel-variabel untuk mendukung birokrasi dinamis ini, yaitu kapabilitas dan keahlian yang diperlukan, kemudian perubahan-perubahan budaya ya, budaya yang tidak korup dan berbudaya berbagi outcome atau impact, kemudian kebijakan yang adaptif dan terintegrasi antar unit ya, kemudian membangun organisasi yang berbasis kinerja baik secara vertikal dan horizontal, kemudian menciptakan multi stakeholder partnership melalui collaborative governance yang membangun kekuatan sumber daya dan juga institusi, kemudian mengembangkan joint and integrated budgetary system dalam rangka untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih berbasis kepada outcome. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi flexible working arrangement ini memang kita harapkan bisa memperkuat organisasi dan juga bisa memperkuat individu ya. Dalam perspektif organisasi tentu kita berharap bisa meningkatkan kinerja para pegawai dan juga institusi pada akhirnya. Kemudian keterlibatan di dalam pekerjaan yang semakin tinggi dan juga kepuasan para pegawai. Tapi secara individual kita berharap juga melalui flexible working arrangement ini tercipta satu keseimbangan dalam kehidupan pegawai ASN ya, life domain balance, dan juga efek untuk peningkatan well-being atau kesejahteraan para pegawai ya. Nah, bagaimana kita memanage flexible working arrangement untuk public sector? Jadi yang pertama tentu bagaimana kita membangun kantor yang inovatif ya, yang memungkinkan interaksi antara pegawai secara lebih baik lagi, kemudian memahami bagaimana setiap unit organisasi itu adalah spesifik ya, kemudian juga memanage tujuan dan juga hasil ya yang harus di-delivery oleh institusi, unit dan juga pegawai, dan bagaimana kita membangun komunikasi di antara tim yang lebih baik untuk meningkatkan ekspektasi yang lebih tinggi lagi dari para pegawai. Nah, saya mengusulkan ke depan memang kita dalam konteks flexible working arrangement dan juga menata birokrasi baru ini adalah bagaimana kita
melakukan reform secara terfokus dengan memanfaatkan indikator kinerja, ya, performance indicator untuk proses perencanaan, penganggaran, ya, penyusunan organisasi berbasis kinerja dan juga untuk memperkuat sasaran kinerja pegawai. Jadi melihat bahwa upaya reformasi birokrasi yang sudah kita lakukan sejak mungkin 2006 secara terstruktur sampai sekarang dan indikator governance yang tidak meningkat yang tadi saya jelaskan, mungkin kita harus mengubah strategi reform kita lebih terfokus dengan menggunakan indikator kinerja sebagai basis perubahan untuk proses perencanaan, penganggaran, dan juga penyusunan organisasi serta sasaran kinerja pegawai yang lebih baik lagi gitu loh. Nah, ini tentunya bisa dimulai dari Kementerian PAN. Saya selalu mengusulkan Pak Menteri agar para kediputian itu memiliki indikator atau share outcome atau share impact di dalam menyusun rencana strategis maupun rencana kerja, sehingga ini menjadi sapu lidi tapi tidak menjadi lidi. Nah, selama ini memang kekuatannya masih lidi, bukan menjadi sapu lidi. Jadi kalau seandainya ini dijadiin satu dengan indikator kinerja, maka nanti menyusun organisasi kelembagaannya basisnya adalah kinerja, kemudian mengembangkan SDM basisnya adalah kinerja, mengembangkan pelayanan publik basisnya adalah kinerja, dan membangun pengawasan dan akuntabilitas yang juga berbasis kepada kinerja. Ini lebih gampang dan lebih terfokus. Yang kita butuhkan sekarang di tingkat nasional adalah sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Ini SAKP atau bukan SAKIP ya Pak. Kalau SAKIP kan ini di kementerian dan lembaga. Tapi kita membutuhkan SAKP, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, yang merupakan cascade dan alignment dari program-program pembangunan secara nasional. Nah, selama ini kita menilai SAKIP di kementerian dan lembaga bagus, tetapi begitu menghubungkan antara satu kementerian dengan kementerian lain dengan indikator kinerja pembangunan itu banyak yang tidak nyambung. Karena programnya fragmented, ya, tidak terintegrasi secara baik. Sehingga mungkin dengan indikator kinerja kita mulai mengembangkan apa yang saya sebut sebagai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang merupakan gabungan alignment cascade dari berbagai kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita hubungkan lagi dengan kinerja yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Sehingga ini merupakan akumulasi kinerja secara nasional. Nah, ini struktur yang saya tawarkan kepada Pak Menteri beberapa tempo waktu dulu, dan juga jadi dengan adanya flexible working arrangement kita juga perlu menyusun organisasi yang lebih fleksibel. Ini saya juga pernah diskusikan dengan Pak Bima, Kepala BKN, pindah dari organisasi Kodam kepada organisasi Kostrat, ya, organisasi yang punya basis kompetensi. Nah, jadi memang nanti penguatan jabatan fungsional seperti yang dilakukan oleh pemerintah ini harus mengubah corak struktur organisasi yang hierarkis menjadi organisasi yang flat, organisasi yang berbasis kepada fungsi dan juga kompetensi, ya, yang sifatnya fleksibel, changeable, dan movable. Sehingga nanti setelah dirjen direktur itu flat, tidak ada lagi jabatan-jabatan eselon 3 kecuali beberapa unit yang memang tidak bisa dihapuskan, ya. Ini yang saya sebut sebagai squad team. Jadi orang bisa bekerja secara lintas unit, ya, dan bisa berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan kompetensi di dalam mengerjakan program maupun kegiatan-kegiatan pemerintah. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, tatanan birokrasi baru ini paling tidak memiliki 3 pilar, ya, secara teoretik dan mungkin juga secara praktik. Yang pertama dari sisi paradigma, ini memang kita harus berubah dari paradigma yang kaku, rigid, yang rule based kepada paradigma yang dynamic, ya, yang berjejaring, ya, juga yang kolaboratif. Nah, jadi sehingga kita bisa menetapkan apa yang disebut dengan dynamics governance, network governance, collaborative governance. Ini masa depan pemerintahan. Jadi tidak ada satu program dan kegiatan kementerian dan lembaga yang single saja, tapi dia harus berkorelasi dengan kementerian lembaga lain untuk membentuk impact yang sama. Nah, kemudian yang kedua, ini dari sisi institusi dan proses. Tentu saja ini kita membangun institusi dan proses yang basisnya adalah digital atau digitalisasi
pemerintah atau digital governance, ya, dengan flexible arrangement, dengan flexible working space, flexible working time, dan seterusnya. Nah, dari sisi personel, memang saya lihat ini masih mix, ya. Tadi kita lihat ada generasi baby boomers, generasi X, dan juga generasi milenial. Para baby boomers ini sekarang memimpin pada top level management. Nah, karena itu mereka harus merubah paradigma, pola pikir, dan budaya. Kita tahu bahwa budaya birokrasi ini sangat hierarkis, sangat rule based. Kadang-kadang pimpinan tidak mau disalahkan kalau ada suatu persoalan. Ini harus berubah. Mental modelnya harus berubah, sikap attitude-nya juga harus berubah, yang memungkinkan para milenial ini bisa memberikan masukan, bekerja secara inovatif, kreatif, dan seterusnya. Jadi ini gabungan antara baby boomers dan milenial yang memang karakteristiknya berbeda, sehingga kita harus melakukan berbagai perubahan-perubahan mindset dan juga mental model para pejabat tinggi, supaya sesuai dengan perkembangan era. Jadi ini gabungan antara, jadi kira-kira begitu Pak Menteri, Pak Sesmen, dan para pembicara. Meskipun saya baru-baru ini membaca artikel menarik dari kawan Wolfgang Drexel, bahwa sebenarnya dalam penanganan COVID-19 ini menurut kawan kita ini, birokrasi yang berbasis kepada Weberian style, dengan hierarki, dengan kontrol yang kuat, dengan rule base yang sangat rigid, itu ternyata pengalaman-pengalaman yang saat ini adalah birokrasi yang mampu menangani COVID secara terstruktur dan sistematik, ya, seperti Jepang, Korea, kemudian Cina, termasuk Jerman dan juga Vietnam. Ternyata Weberian style juga tidak buruk, ya, tetapi dalam situasi krisis ini memang mereka membutuhkan organisasi yang dengan kontrol dan hierarki yang kuat. Nah, jadi mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat dan informasi. Demikian, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.